Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi teman-teman yang hadir di DPP Indonesia ataupun juga yang mengikuti melalui channel online. Hari ini saya Muhammad Rusdi, Presiden Aspek Indonesia, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Hari ini kita sedang mau diskusi nih dengan teman-teman Sekar PNRI. Apa itu Sekar PNRI? Serikat Karyawan Percetakan Negara Republik Indonesia. Ini ada ketuanya, Ketua Umum Sekar, Bang Gamara. Siap. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Yeni dan juga Ibu Sri yang juga merupakan karyawan dan juga anggota dari Sekar PNRI. Kawan-kawan, sekilas mengenai PNRI ini, PNRI ternyata perusahaan yang udah tua benar. Ya, berdiri sejak zaman Hindia Belanda tahun 1809. Berarti kurang lebih usianya sudah mencapai 216 tahun. Itu zaman buyut kita kayaknya itu ya. Dan ternyata PNRI ini adalah pencetak uang pertama Republik Indonesia yang disebut dengan ORI, Uang Republik Indonesia. Nyatanya di PNRI. Ya, ini perusahaan yang punya banyak sejarah panjang lah. Nanti kayaknya dibahas khusus gitu kan ya. Nah, kemudian hari ini kita juga mendengar bahwasannya Pak Prabowo Subianto, Presiden kita, meluncing namanya Danantara. Apa itu Danantara? Yaitu Super Holding BUMN. Nah, PNRI ini BUMN, ya. Danantara Super Holding BUMN yang banyak orang mendukung ya, karena memang ini potensinya luar biasa dalam rangka untuk membackup tujuan-tujuan negara, dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi BUMN. Nah, hari ini kita mau diskusi apa nih bagaimana nih terkait dengan Sekar PNRI. Dengar-dengar katanya hari Kamis tanggal 27 Februari mau demo, mau aksi di depan kantor ya Perum PNRI dan kemudian lanjut ke Kementerian BUMN. Ada apa sih Bang sih? Siap. Jadi gini Kang Mufti ya, bahwanya kami ini ada 67 karyawan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang di PHK secara sepihak. Iya, secara sepihak. Jadi kenapa kita melakukan aksi? Ya, kita itu PHK secara sepihak. Ketika kita masih dalam tahapan berunding, kita sudah dikirim yang namanya surat SK PHK. Jadi untuk menyikapi itu kita sudah bertemu, bernegosiasi, tetapi tidak ketemu, maka kami akan melanjutkan lewat jalur yang lain. Kita melakukan aksi di depan gedung Perum Percetakan Negara, dan kita juga akan lanjutkan ke gedung Kementerian BUMN untuk menyuarakan aspirasi dari teman-teman semua, gitu loh Bang. Apa sih yang mau dituntut dalam aksi tanggal 27 Februari itu dari teman-teman Sekar PNRI ini? Oke, siap. Tuntutan kita itu adalah bagaimana Perum Percetakan Negara itu membatalkan SK PHK itu, biar kami ini masih tetap bekerja, karena BUMN itu didirikan untuk memberikan peluang kerja kepada rakyat Indonesia, gitu Bang. Jadi itu tuntutan kita, batalkan PHK biar kita kembali bekerja. Nah, kalau kita perdalam nih, kenapa berusaha dengan PHK? Apakah karena memang sudah ada kerjaan? Ya, terlebih kan BUMN itu juga punya mandat dari negara, melakukan pekerjaan untuk negara. Dan yang kita tahu kan, ya dulu cetak uang, sekarang kan banyak ya dokumen-dokumen negara, kemudian juga security printing gitu kan. Itu sebenarnya emang ada kerjaan atau sebenarnya ada kerjaan tapi apa gimana ya? Ya, kalau untuk dari sisi pekerjaan ya kita itu ada di yang namanya PP 72
Apa tuh PPT 2 itu penugasan untuk Biro Cetakan Negara RI untuk menyiapkan barang-barang cetakan pemerintah seperti dokumen-dokumen negara, gitu kan. Pokoknya di situ di PPT 2 itu banyak yang bisa dikerjakan oleh PNRI, ditugaskan di PNRI. Dari sisi pekerjaan sebenarnya banyak. BNTBN contoh salah satu. Apa tuh BNTBN apa tuh? Itu dokumen negara, istilahnya berita negara dan berita negara. Tambahan berita negara gitu. Itu kita perusahaan istilahnya kita tidur aja itu kerjaan datang ke kita. Kerjaan banyak sebenarnya. Ya, sebenarnya banyak. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi aktif dengan pihak Kemenkumham gitu kan, untuk bagaimana itu BNTBN itu masuk ke perusahaan. Karena emang kita ditugaskan di PPT 2 itu salah satunya begitu. Iya. Gitu loh. Termasuk juga apa namanya ketika pilkada, pemilu, ataupun juga buku. Iya. Secara itu harusnya itu diserahkan ke kita. Karena itu surat-surat itu adalah bagian dari dokumen negara. Nah, secara PP 72 itu harusnya diberikan kepada kita. Bagaimana kita nanti mengolahnya, ya itu harusnya kita yang diserahkan tugas itu, kan itu adalah salah satu dokumen negara. Oke Bang, saya masih belum puas nih. Kenapa perusahaan ingin mem-PHK karyawan ya? Biasanya kan alasannya efisiensi. Siap. Ya, efisiensi, perusahaan efisiensi. Nah, tapi dengar-dengar juga katanya perusahaan juga rugi tuh, rugi cukup besar ya, hampir 1 triliun gitu kan. Nah, kira-kira sudah tepatkah itu kan? Sudah tepatkah langkah dari manajemen ingin efisiensi, atau ini ya seharusnya di efisiensi bukannya langkah-langkah apa sebenarnya sudah dilakukan perusahaan dalam langkah efisiensi? Gitu kan? Ya, sedikit kita flashback ke belakang Bang ya. Kerugian PNRI itu sebenarnya diawali dari penunjukan Perum PNRI itu untuk menyiapkan dokumen kependudukan Indonesia gitu. Jadi program EKTP Pak. Oh, EKTP. Nah, biar gampang jadi ya. di awal itu di program EKTP itulah awal muawalnya kita akhirnya perlahan-perlahan itu kita mengalami kerugian. Gitu. Itu dari awal muawalnya. Kesininya kita ya sebenarnya itu kalau dibilang kita sebagai pekerja ya kita sih tidak salah. Karena apa? Kita itu pekerja, ada kerjaan kita kerjakan, gitu kan. Kalau emang tidak ada kerjaan, siapa yang salah? Nah, apakah dari direksinya, apakah dari ujung tombak perusahaan sebagai marketingnya gitu kan. Tetapi selama saya bekerja di PNRI, direksi biasanya sebagai ujung tombak untuk buka pintu dalam perusahaan mencari pekerjaan untuk istilahnya, karena yang punya link di BUMN yang lain itu harus petinggi tinggi Bang. Itu ruginya kenapa kok bisa rugi? Yang pasti kalau saya melihatnya kerugian itu ada salah tata kelola perusahaan gitu. Jadi ya kalau emang istilahnya kesalahan itu, kerugian itu disebabkan oleh manajemen yang istilahnya salah tata kelola perusahaan ya. Di mana salahnya? Dalam tata kelola perusahaan? Kita di perusahaan itu kan ada karyawan, tetapi perusahaan masih juga memakai jasa karyawan kontrak atau outsourcing, gitu, tenaga harian. Padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh tenaga kontrak itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa dipegang oleh karyawan. Jadi kan yang harusnya dia cuma bayar karyawan yang lama yang tetap itu ditambah outsourcing jadi double anggaran di situ Bang yang terjadi gitu loh. Jadi itulah salah satu penyebabnya istilahnya ada kerugian, ada double anggaran yang keluar untuk pembiaya tenaga kerja. Gitu. Karena tetapnya ada, tapi nggak dikasih kerjaan. Karena tetapnya banyaknya nggak dikasih pekerjaan karena pekerjaan yang biasa dipegang itu dipegang oleh
tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Kayak saya nih, saya megang mesin, tetapi ada tenaga PKWT, istilahnya PKWT, tenaga kontrak, tenaga PKWT yang juga megang mesin yang saya biasa pegang. Karena dipegang oleh PKWT ya otomatis saya nggak bisa pegang, gitu. Karena? Ya karena dulu pegang yang baru yang outsourcing itu, gitu loh, yang tenaga PKWT. Nggak mungkin satu mesin itu misalnya dipegang berdua. Ini aneh loh. Sudah ada yang megang mesin tapi kemudian ngerekrut orang baru. Nah, begitu maksudnya. Itu niatnya emang ingin nyingkirin yang lama bagaimana tuh? Nah, kalau yang saya baca itu bahasanya yaitu mereka itu secara perlahan ingin memperlihatkan kepada yang lain bahwa itu loh pekerja karyawan tetap itu udah nggak bisa kerja, nggak mau kerja, gitu loh. Makanya akhirnya yang dipegang itu ya kerja-kerja kita yang dipegang sama PKWT itu, gitu. Jadi konotasinya kita anggap kita sudah tidak bisa bekerja, makanya itulah orang PKWT itu. Oke, nah ini menarik teman-teman. Jadi memang perusahaan BUMN gitu kan, kemudian perusahaan BUMN yang udah tua bangka itu pengalaman, tapi kemudian terjadi PHK. Satu sisi menarik karena ada hari ini Pak Prabowo launching Danantara, gitu kan. Nah, ini kita ingin berdalam itu kan. Tadi menarik bahwasanya PHK ini alasan efisiensi itu adalah alasan yang mengada-ada. Ya mengada-ada karena memang problemnya justru adalah di lemahnya tata kelola dari perusahaan. Nah, yang saya dengar juga ya, selain PHK-nya sepihak itu juga terjadi selama ini praktek-praktek kerja, praktek-praktek hubungan industrial terjadinya pembayaran upah di bawah upah minimum, gitu kan. Nah, saya mau gantian nih ke Ibu Yeni dan Ibu Sri ini. Ya, Ibu Yeni kerja udah berapa lama? Saya udah 30 tahun. 30 tahun itu berarti dari tahun berapa tuh? 1994. 94 ya, Masya Allah. Ya, 94, udah 30 tahun. Nah, saya pengen denger nih, katanya di perusahaan BUMN gitu kan. BUMN kan kalau orang ini kerja di mana? BUMN loh, gitu kan. Gitu ya, Pak. Keren gitu ya. Jadi BUMN. Gede. Ngomong Bu Yeni, posisinya apa di perusahaan? Saya sebagai kepala seksi rumah tangga. Kepala seksi, baru punya jabatan ya. Jabatan lah itu. Nah, saya mau tanya Bu Yeni ini, bener nggak sih selama sekian tahun terakhir itu perusahaan pernah membayar upah para pekerjanya di bawah upah minimum? Bener nggak tuh? Benar, Pak. Di bawah UMP, Ya, ada beberapa UMP DKI ya? UMP DKI, ada beberapa karyawan yang masih masuk, terus ada yang PKWT juga di bawah UMP sampai sekarang masih ada. Ini menarik kawan-kawan. BUMN aja, perusahaan BUMN yang katanya keren, katanya apa namanya simbol negara itu kan, masih ada yang upahnya di bawah upah minimum. Harusnya tuh BUMN ngasih contoh gitu kan. Ini gimana yang perusahaan swasta nggak melanggar, yang BUMN aja juga ngasih contoh yang nggak benar nih. Tapi kalau BNI gimana nih? Kepala seksi gajinya tinggi dong, paling nggak 2 kali UMP lah gitu. Wah, kenyataannya tidak, Pak. Kenyataannya kami juga di bawah UMP. Saya Hah? sendiri di bawah UMP. Bu Yeni Ya. punya jabatan kepala seksi di perusahaan BUMN PNRI, ya gaji bawah UMP, Iya. guys. Nggak, kalau salah guys juga guys. Ini Di bawah gimana? UMP kami, saya. Itu bener ya Bu? Benar, saya di bawah UMP gaji saya. Sejak tahun? Sejak tahun 2023 kalau saya. Oh, itu 2023. Ya. Sampai 2025 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. masih badu UMP. Itu kenapa ya Pak perusahaan nggak tahu tuh? Ya, bahwasannya perusahaan yang membayar upah di bawah UMP itu adalah pidana tuh. Karena melanggar undang-undang kerjaan itu kan. Itu kan sengaja bagaimana? Apa nih penggelapan? Apa nih kemana nih uang ini gitu kan? Nah, itu juga kami nggak tahu ya dari situ, padahal dia seharusnya paham loh, apalagi direktur kami itu sarjana hukum. Seharusnya paham dong hukum ketenaga kerjaan dan di bawah UMP itu pidana menurut undang-undang ketenaga kerjaan. Harusnya paham lah. Ya, luar biasa nih Bu Yeni ini.
Kalau Bu Sri gimana? Udah berapa lama kerja di PNRI? Dari tahun 1994 ya, sama dengan bareng ya, Kami satu letting. Udah 30 tahun. 30 tahun. Ya, 30 tahun kerja di PNRI. Gajinya Masih di bawah WP. masih bawah WP juga. Masih. Kalau satu di bawah WP mungkin keselip kali. Ternyata ada lebih dari satu nih. Iya. Di luar ini ada lagi nih yang gaji bawah WP. Ada. Ada. Masya Allah. Ya kawan-kawan nih, Pak Prabowo. Ini ya teman-teman PNRI, BUMN ya, gajinya masih di bawah WP. Dia nggak tahu bang. Kayaknya direksi PNRI nggak tahu nih kalau kemarin Pak Prabowo itu naikin UMP itu secara umum 6,5% gitu kan. Ya, nah ini kawan-kawan ya, sekali lagi kontrak dari pejabat negara wajar kalau teman-teman kemudian mau demo kali ya. Siap. Mau demo, ya tuntutannya tadi apa? Batalkan PHK, kemudian adalah bayarkan upah sesuai dengan peraturan pemerintah gitu kan, sesuai dengan yang diminta Prabowo, bukan hanya UMP gitu kan, tapi juga hak-hak lainnya lah. Nah, ini menarik ya, sekali lagi buat kita semua karena sekali lagi hari ini di launchingnya program Dana Super Holding BUMN, ya ada harapan baru. Nah kita berharap besar nih momen kejadian ini yang terjadi di teman-teman PNRI, terjadinya satu praktek apa namanya PHK sepihak, ya yang seharusnya PHK itu bisa dihindari karena pekerjaan masih banyak, masih produksi, ya tapi itu dilakukan. Yang kedua juga kompensasinya sangat minim, hanya sekitar 0,5 PMTK. Nah kita punya anggota juga sebelumnya PT Balai Pustaka Percetakan juga, yang juga BUMN itu dapat kompensasi pesangon yang baik. Kenapa? Karena komitmen dari pimpinan perusahaannya, komitmen, ya. Dia mau berunding dengan serikat pekerjaannya, bahkan dengan aspek juga mau ketemu, mau diskusi, nyari solusi bareng-bareng lah. Nah ini kayaknya nih direkturnya nih. Oke, Bang Gamara nih, ente selaku Ketua Umskar, apa harapan ke Pak Prabowo dan ke Pak Erick Thohir nih terkait dengan kondisi perusahaan yang ada, terus juga kepemimpinan Pak Yanwar Sigit Gunarto yang 5 tahun ini, kondisinya gimana nih terkait dengan nasib perusahaan dan juga nasib karyawan ke depan ini? Kalau saya sih berharap gini, yang saya lihat kepemimpinan Pak Direktur Utama Bapak Sigit Gunarto ini di dalam perusahaan itu saya anggap gagal. Kenapa saya anggap gagal? Karena selama 5 tahun kepemimpinan beliau, PNRI itu selalu tetap merugi, tidak ada perbaikan di selama dipimpin beliau. Tapi yang anehnya itu, dengan kegagalan itu dia diperpanjang lagi oleh Kementerian BUMN jabatannya yang tahun harusnya akhir 2024 itu dia habis, diperpanjang lagi entah untuk berapa tahun ke depan, saya tidak paham gitu ya. Tetapi harapan kami adalah Kementerian BUMN dan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PNRI, tetapi juga harus mengevaluasi lagi keberadaan direktur utama itu, Bapak Sigit Gunarto. Karena apa? Selama 5 tahun kepemimpinannya kita rugi terus, dan itu adalah bukti bahwa ketidakbecusan dia untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh. Order ya? Iya, untuk mendapatkan order pekerjaan. Karena apa? Ya dia selalu berpikir kita kalah bersaing. Ya kalau kita kalah bersaing, bagaimana kita bisa bersaing? Kan harusnya seperti itu, bukan mengeluh terus. Ya itulah kami menganggap ada ketidakbecusan beliau dalam mencari order untuk perusahaan. Jadi kami meminta Kementerian BUMN dan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi ulang perpanjangan jabatan dari Bapak Direktur kami ke PNRI. Logis sih, orang gagal kok nggak becus kerja gitu kan, harusnya dia yang di efisien, diikat, bukan karyawan yang diikat gitu kan. Itu yang saya herankan, direktur yang gagal diperpanjang kontraknya dan karyawan
yang di PHK. Ada apa gerangan nah, itu Pak? Itu jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan buat Pak Erick Thohir dan juga Pak Prabowo ya, gitu kan. Kenapa direksi yang gagal kok malah diperpanjang lagi? Baru diperpanjang ya? Baru diperpanjang. Dia akhir Desember itu sudah keluar surat perpanjangan. Kan. Nah Pak Prabowo ya, nah kita dan juga Pak Erick Thohir nih, ini jangan tinggal diem aja nih. Kita pengen ya apa yang terjadi di hari ini di PNRI, yaitu terjadinya PHK sepihak, kemudian juga terjadinya pembayaran upah di bawah minimum kepada karyawan BUMN, kemudian juga katanya juga terjadi potongan upah ya. Iya. Potongan upah, gitu kan? Tanpa adanya kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan. Nah ini saya pikir pelanggaran yang luar biasa, menampar kebijakan dan komitmen dari Pak Prabowo yang ingin mesejahterakan para buruhnya. Saya berharap besar, gitu kan, dari Aspek Indonesia selaku induk organisasi dari Sekar PNRI, kita minta direksi dari PNRI ini ditindak nih. Ini ngawur mereka, bayar upah buruhnya ya sebagian di bawah upah minimum, PHK sepihak ya, PHK semena-mena tanpa alasan ya, alasan efisiensinya ngawur. Yang ketiga adalah melakukan pemotongan upah. Nah karenanya kita minta doa dari teman-teman nih, dari teman-teman buruh Aspek Indonesia maupun buruh lainnya, doanya agar hak mereka bisa terpenuhi, kemudian juga menyelamatkan marwah dari BUMN. Bahwasanya nggak boleh dong BUMN membayar upah minimum di bawah upah minimum. Gimana perusahaan swasta lainnya mau komit? Kalau perusahaan BUMN saja, perusahaan negara yang kalau ada kendala keuangan di BUMN di negara yang mensupport, terjadi seperti yang terjadi di Balik Pustaka dan juga perusahaan-perusahaan BUMN yang lagi kurang sehat segala macamnya. Nah kita ingin tindak tegas direksinya, kita minta ya Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo juga mau bantu kita, yaitu meninjau kembali ya bukan hanya meninjau kembali PHK yang ada, tapi kita ingin membatalkan PHK yang ada di teman-teman PNRI, ada 67 orang. Yang kedua adalah bayarkan hak-hak pekerja secara normatif, bahkan kalau bisa lebih gitu kan, karena ya teman-teman udah mengabdi rata-rata kerja sudah 30-an tahun nih ya, jangan sampai masih muda, masih produktif dihisap sebanyak mungkin tenaganya, pikirannya, ketika kemudian mereka hari ini sudah tua, sudah berikan banyak kontribusi, tapi kemudian diabaikan hak-haknya, diabaikan kontribusinya. Ini ngawur nih, ini bukan tipikal kebijakan yang benar. Nah kita nggak pengen ya kebijakan ngawur dari Direktur Utama PNRI ini kemudian memberikan dampak atau opini negatif terhadap Kementerian BUMN ataupun juga terhadap Presiden RI. Karenanya ya Aspek Indonesia akan membackup secara maksimal rencana aksi tanggal 27 Februari di depan kantor Perum Percetakan Negara Indonesia dan juga di Kementerian BUMN. Kita ingin kasus ini meluas agar semua orang tahu, terutama Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo tahu ini ada sesuatu yang nggak benar di dalam percetakan negara Indonesia. Itu mungkin ya kawan-kawan ya, tetap semangat, salam perjuangan, hidup buruh, hidup Aspek Indonesia bersatu berjuang sejahtera, Aspek Indonesia bersatu berjuang sejahtera.